Shalom Bapak Ibu Saudara semua, sekali lagi Shalom. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik. Tetap di awal 2021 ini kita tetap pegang teguh pada janji Tuhan, kepada setiap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita dan kita bisa lakukan. Dan percayalah Tuhan akan berkati kita semua lewat setiap pujian penyembahan di ibadah kita ini, sehingga Tuhan disenangkan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan pada hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau terus menjagai kami, Engkau terus menjamah kami, Engkau terus melindungi kami Tuhan, dari hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan. Ini kami Tuhan, hanya dekat padamu Tuhan. Itulah rindu kami, karena kami mau terus memandang wajah-Mu, kami terus mengikuti kebaikan-Mu, kami mau menyatakan kebesaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita siap hati kita mau katakan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku kau pun menunggu. Katakan, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Katakan lagi, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam
sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengajak hadir-Mu di dalam hidupku, mengajak hadir-Mu di dalam hidupku, mengajak hadir-Mu di dalam hidupku. Mari sembah Dia. Terima kasih Yesus. Kami mau mengejar hadir-Mu, kami mau memandang wajah-Mu. Angkat hatimu, angkat suaramu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi. Kami siap untuk lebih lagi memuji, menyembah nama-Mu. Hai dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita mau berdoa syafaat, kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Oh, rapasikiara lapatakayara lapasikiara lapara. Korea rapatakayara lapasikiara lapara. Bapak, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami sehati berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu, serta pengurapan-Mu dan juga keempat wakilnya berikan kesehatian. Kami berdoa juga untuk Ketua Rayon dan Cabang Khusus, kiranya kesehatan, kekuatan dan tuntunan-Mu selalu menyertai. Kami juga menyerahkan khususnya buat Gembala CK2, Ibu Pendeta Lydia beserta wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK2. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa. Kami juga berdoa buat gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Setopo dan Ibu Helen serta anaknya Andi dan Debbie serta cucunya Abigail. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat kami seraya banyak orang. Kami juga berdoa buat wakil gembala kami, Bapak Wisnu beserta istri beserta anaknya Adit. Tuhan lindungi dan Tuhan sertai apapun yang dikerjakan, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, virus corona diamlah, ekonomi bangkit. Dan kami juga berdoa khususnya buat presiden kami, kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga wakil presiden dan para menteri-menteri DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan, Bapa berikan semua bekerja dengan sehati. Kami juga berdoa buat GBI, buat COG, buat ORU, dan berdoa buat WIE. Bapa, pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa. Kami percaya Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia. Biarkan mereka Tuhan dengan segenap hati, cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu di GBI Home. Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Berikan setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju pada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan diadakan pada hari Minggu jam 11 pagi secara online melalui aplikasi Line.
Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan berkumpul di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung dalam komunitas school yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palam Galaksi. Misi dan Diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GBI Palam Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palam Galaksi. Puji Tuhan, pada bulan Februari ini kita diberikan anugerah yang luar biasa, yaitu kita dapat memberikan persembahan sulung di mana berkat yang Tuhan beri di bulan Januari pada awal tahun ini. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita siapkan hati kita agar dapat memberikan persembahan sulung yang terbaik. Persembahan sulung dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening BCA 07376 07376 atas nama GBI Palam Galaksi. Dan tentu, sebelum berikan terbaik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada bulan Februari ini kami diberikan anugerah untuk memberikan persembahan sulung. Biarkan kami dapat memberikan yang terbaik dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab,
ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya semuanya masih semangat puji Tuhan, amin. Kita sama-sama katakan bersyukur kepada Tuhan, bersyukur, yes. Kita tepuk tangan di kepala kita yuk. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Lagi na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na
Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita semua akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita supaya kita bisa mengerti apa isi hati Tuhan lebih lagi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk anugerah bagi kami semua Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarkanlah Engkau berikan kami hati dan telinga seorang murid Tuhan Yesus, supaya apapun isi hati-Mu tercapai kepada setiap kehidupan kami dan setiap pribadi kami, dan itu bisa mengubah kami Tuhan menjadi lebih baik lagi, terutama menjadi seperti-Mu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang kita berdoa. Haleluya. Amin. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean and more than this world to me. Wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. I wouldn't take one step without you. I could never go on. I couldn't live a day without you, and I don't have the strength to make it on my own. That I cling to. You mean and more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Sing it together. I wouldn't take one step without you. I could never go. I couldn't live a day without you, and I don't have the strength to make it on my own. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. You are my everything. You are my everything. Haleluya. Shalom. Saudaraku yang kekasih, para jemaat gereja dan setiap orang yang mendengar rekaman ini.
Biarlah nama Tuhan kiranya dipermuliakan. Sebelum kita mulai masuk, mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur kalau Tuhan izinkan sampai hari ini kemurahan-Mu ada di tengah-tengah setiap orang yang percaya. Sekalipun banyak halangan, banyak tantangan, tapi nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Lukas 3 ayat ke-8 yang demikian firman Allah. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari buah batu-batu ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan yang sangat luar biasa. Karena hari ini adalah hari yang luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa berjumpa. Yang pertama adalah pertobatan. Kenapa Tuhan ingin mengatakan tentang pertobatan? Karena hari-hari ini banyak orang yang kecewa karena kondisi, keadaan. Ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang mengalami pekerjaannya, keuangannya, mata pencariannya, semua bahkan tidak bisa berjalan. Bahkan ada orang yang sangat kecewa sehingga bahkan meninggalkan dunia ini dengan paksa diri sendiri. Oleh sebab itu mari kita lihat kenapa dan apa yang menyebabkan bisa terjadi. Kalau tadi dikatakan bahwa hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Saya kadang-kadang berpikir begini. Pada waktu saya diminta oleh keluarga untuk tes COVID, ditanya gimana pendapat apa? Sebab anak saya dan menantu saya, mereka kena. Saya jawab, iya boleh. Tapi setelah ngomong itu mikir, kok saya cepat benar ngomong ini. Kayak seperti orang yang sedang terjun dan tidak pakai tali pengaman. Maka saya berpikir begini, kalau bukan Tuhan, maka kita semua tidak akan ada di tengah-tengah keluarga. Sebab itu firman Allah mengatakan, sesuatu yang harus dikerjakan, kerjakanlah. Jangan ditunda. Saya punya teman yang hari ini sedang belajar Alkitab dan dia berkata bahwa kebenaran itu luar biasa. Tapi saya perhatikan dalam hidupnya, dia tidak menunjukkan buah pertobatan. Kenapa? Karena di dalam pernikahan yang sudah sekian lama, dia sendiri mengatakan kebenaran sering saya lihat. Tapi saya lihat belakang ini jadi menyimpang. Kenapa menyimpang? Firman Allah mengatakan di dalam perikop ini, dikatakan tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah nabi di mana diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi hari-hari ini kita sudah dalam kebenaran, merasa kebenaran, tetapi saya berpikir bukan kebenaran karena dalam hatinya berbeda dengan apa yang diucapkan. Oleh sebab itu Alkitab berkata, tunjukkanlah buah pertobatanmu dengan benar. Di dalam Matius 7 dikatakan bahwa buah yang benar tidak mungkin dihasilkan dari pohon yang tidak bagus. Oleh sebab itu dikatakan bahwa pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Jadi hari ini Tuhan hanya minta buah apa? Pertobatan. Karena hari ini sudah banyak orang yang bisa berkata dalam hatinya, tapi ucapan di mulutnya berbeda. Sebab itu sangat jarang sekali orang-orang yang dapat, terutama orang-orang muda, harus belajar bagaimana menjadi orang yang benar, sekalipun dirugikan, sekalipun disingkirkan. Saya sendiri mengalami banyak hal di dalam satu lingkungan orang benar, anggapan saya. Bahkan dia adalah pembimbing saya. Tapi satu hari dia meminta saya untuk mengundurkan diri, dan saya mengundurkan diri. Dan sekarang saya pikir kalau saya tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya akan jadi orang yang murtad. Kenapa? Yang pertama, dia bapak rohani saya. Yang kedua, dialah orang yang sangat saya agungkan. Sehingga pada waktu kejadian itu, saya tidak bisa terima. Tapi lama saya pikirkan, oh puji Tuhan, hari-hari ini seperti ini, saya sudah mengangkat banyak orang. Walaupun bukan saya mengangkat, tapi dari buah pertobatan yang saya tunjukkan kepada orang-orang, saya boleh mengatakan bahwa puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan lah semua itu boleh terjadi. Yang pertama, hasilkan buah.
buah apa? Di dalam kitab Galatia dia katakan buah roh adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesungguhan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang dapat menentang itu. Jadi pertobatan sangat penting. Yang pertama adalah tidak ada hukum yang bisa menentang. Yang kedua, buah yang baik menghasilkan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi dalam kehidupan kita, dalam berkeluarga, dalam bersuami dan berpacaran, kita harus lihat buah apa yang dibawa oleh pacar kita, oleh suami kita. Dan banyak orang yang hari-hari ini menyesal dalam pernikahan karena dia tidak merasa bahwa apa yang diharapkan itu terjadi. Yang kedua, bahwa hari-hari ini orang sudah hidupnya tidak sesuai dengan gambaran Tuhan. Seperti firman Allah mengatakan, kerjakan sesuai apa yang Tuhan mau, sesuai dengan buah yang Tuhan inginkan. Jadi dikatakan tadi buah pertobatan. Yang kedua, buah hidup kita, apa yang kita bawa selama ini dalam hidup. Bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi Tuhan. Pada saat Tuhan memanggil, dan kita berani mengatakan, ini aku Tuhan. Tapi kalau kita mengalami satu kepura-puraan, seperti orang yang terjun tanpa pengaman. Jadi hari ini banyak orang yang melakukan kebenaran, bahkan belajar dalam kebenaran, tapi dalam hidupnya jauh dari kebenaran. Maka kita berkata di dalam kitab Paulus berkata bahwa sekalipun aku dalam kebenaran, tetapi aku masih jauh dari Tuhan. Sebab itu mari hari ini, tiap-tiap hari kita harus memeriksa diri kita supaya kedapatan menghasilkan buah yang benar. Haleluya. Dan yang terakhir adalah bahwa buah kebenaran itu kalau kita lakukan di dalam masa susah, Tuhan tidak pernah menolak kita. Saya di rumah kedatangan 2 tamu yang tidak diundang, maksudnya kucing. Satu sudah berumur, ya karena kucing jalanan. Kenapa? Karena saya melihat tiap kali dia diserang oleh 3 kucing, saya nggak tahu dari mana, dia masuk ke rumah saya. Lama-lama timbul ibah. Jadi lihat ini kok kucing ini diserang begitu banyak kucing-kucing, dan dia dalam keadaan kurus. Kemudian setelah itu karena ibah saya kasih makan. Sekarang badannya sudah lumayan. Musuh-musuhnya dihadapi satu-satu. Jadi saya melihat kucing aja bisa berubah. Kenapa manusia yang mengenal kebenaran tidak mau berubah? Yang kedua, saya bilang tamu yang satu lagi, kucing juga kecil, masih berapa bulan, mungkin 3 bulan begitu. Dia juga mengalami serangan oleh kucing-kucing yang lain. Bahkan kucing yang saya kasih makan yang besar itu justru menyerang dia. Dalam hati saya senasib, tapi tidak satu kebenaran. Oleh sebab itu mari hari ini, apapun yang kau perbuatlah dengan kebenaran Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir adalah bahwa hari ini pesan Tuhan adalah hasilkan buah yang baik sesuai dengan keinginan Tuhan, yaitu pertobatan. Seperti doa Bapa kami mengatakan pada waktu murid-murid bertanya, Tuhan ajarkan berdoa. Dia berkata, Bapa kami yang ada di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makan yang secukupnya pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Dari perkataannya saya merenungkan bahwa kerajaan seorang raja yang mau datang, dia melihat kondisi orang itu. Saya teringat berapa tahun yang lalu Presiden RI, dia lewat di rumah saya. Walaupun beliau buta, tapi saya melihat bangganya banget. Kenapa bangga? Rasanya jalan kita nggak terlalu besar, rumah biasa-biasa aja, tapi dia lewat berjalan kaki. Saya bangga banget. Apalagi kalau Tuhan yang melihat kondisi keadaan kita pertahankan kebaikan, dan dia datang pada waktu kita susah. Dia datang pada waktu kita membutuhkan, sehingga rasanya ada satu sukacita yang besar. Maka benarlah ada satu lagu mengatakan demikian. Tuhan, tiap jam aku membutuhkan Engkau. Ku datang kepada Yesus, berkatilah. Kemudian kata-kata lanjutnya mengatakan,
Tuhan, jikalau Engkau tidak ada, percuma hidupku. Jadi hari ini, bagaimana kita mau Tuhan hadir di tengah sulit kita, susah kita? Perlakukanlah apa yang benar, yaitu bertobat, jikalau kita memang perlu bertobat. Karena saya rasa tidak seorang pun benar, tapi Tuhan akan melihat hati kita. Kalau Samuel melihat wajah yang tampan, pada waktu Daud mau diurapi, tapi Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu, jagalah hati kita, supaya kita menghasilkan buah yang benar. Sehingga berkat dari Allah akan tercurah atas kita, walaupun tidak mungkin menjadi mungkin. Perkara yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Sebab nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupmu melalui buah yang kau bawa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari saudara, kita mengakhiri ibadah hari ini. Sama-sama kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu yang menyertai kami hari ini dengan pengurapan-Mu, dan kami rasakan hadirat-Mu, dan Engkau telah menuntun, memimpin acara ibadah ini dari awal sampai akhirnya dengan penuh sukacita. Tuhan, yang sakit Engkau telah sembuhkan, yang lemah Engkau telah kuatkan, mereka yang susah telah Engkau hiburkan, dan setiap masalah Engkau beri jalan keluar, sehingga kami timbul menjadi pemenang lebih daripada pemenang di dalam Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita dengan awan, dan kita akan tinggal bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan
generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.